Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saudara, pesaksi yang akan saudara dengar kali ini adalah seorang anak gubernur yang sangat terkenal. Anak gubernur, saudara-saudara. Bagaimana gubernur yang sangat terkenal ini, ya di zamannya itu, bagaimana anaknya bisa mengenal Yesus Kristus. Ini terlepas dari ia menyelidiki kebenaran-kebenaran. Saudara-saudara, dia adalah seorang yang sangat taat, ya, seorang yang sangat setia, ya, begitu ketat di dalam menjalankan perintah-perintah keyakinan agamanya. Nah, bagaimana dia bisa percaya kepada Yesus itu yang sangat menarik untuk kita akan dengarkan hari ini, ya, kisah bagaimana ia bisa menemukan Yesus Kristus. Uang banyak, anak seorang pejabat negara, dia seorang yang sangat kaya, sangat terkenal karena atribut-atribut yang melekat pada dirinya. Nah, dia bukan seorang yang biasa, orang yang tidak tahu apa-apa. Seorang yang ingin mencari ketenaran. Nah, bagaimana dia bisa mengenal Yesus Kristus? Itu yang sangat luar biasa yang akan kita dengar hari ini. Saudaraku, kalau Tuhan sudah pilih engkau, saya percaya Indonesia akan dilawat Tuhan. Indonesia akan menyebut Yesus Tuhan dan Allah. Indonesia akan mengakui bahwa Dia adalah juru selamat satu-satunya dalam hidup manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berusaha orang banyak untuk menghalangi kekristenan berkembang, bertumbuh di Indonesia ini. Tetapi sayang, itu hanyalah upaya menjaring angin, kata Alkitab. Seperti mereka ingin menjaring angin, begitulah usaha mereka menggagalkan, menghalangi dakwah, siar Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak dapat dihalangi. Tidak bisa. Nah, mari kita dengarkan bersama-sama kesaksian ini berikutnya. Haleluya. Lihat, kemudian saya tuh bertanya sama Kiai. Nah, jawabannya apa? Ya sana Matio dulu gitu. Saya bukan anak gubernur ya, menantu. Saya ralat. Saya menantu Pak Sutioso. Jadi gubernur yang dari seberang pindah ke menjadi pengikut Kristus itu karena yang membuat saya itu mencari Tuhan. Mana sih Tuhan yang benar? Mana? Bisa nggak nemui saya? Nah, seperti itu. Saya dulu mencari Tuhan seperti itu. Nah, suami saya satu sudah menerima Tuhan Yesus juga. Jadi lewat mungkin ada perubahan dalam diri saya tiap harinya itu yang dia memperhatikan saya seperti itu gitu. Nah, jadi saya dulu guru, ya sebetulnya bukan guru ngaji sih ya. Perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus itu tadi, saya itu ditipu orang dari 10 juta, 100 juta. Jadi beranjak gitu loh. Sampai terakhir tuh 1,4 miliar. 1,4 miliar. Kemudian saya tuh bertanya sama kiai teman-teman saya. Pak, saya tuh kondisi seperti ini kok kurang apa saya? Saya sudah nyumbang ke panti asuhan, sudah istilahnya juga iya. Tapi kenapa kok saya ditipu, saya gitu. Kenapa kok saya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan seperti itu. Saya kepingin ketemu Allah, saya gitu. Nah, jawabannya apa? Ya sana Matio dulu gitu. Nah, saya kan ya, loh anak-anak saya masih kecil-kecil kok suruh mati ya, saya nggak mau kan. Saya tuh pengen ketemu Tuhan Pak, bukan pengen mati, saya gitu. Terus akhirnya ringkas cerita, saya diberi ayat-ayat untuk dihafalkan dan itu dibaca selama saya harus puasa. Mana kuat 40 hari 40 malam. Puasanya tuh puasa kayak orang Islam. Saya dulu Islam kan, jadi puasanya ya puasa Ramadan seperti itu.
Tapi 40 hari 40 malam. Masalah Pak Kiainya ajarannya salah, saya nggak urusan ya. Ketika saya menjalankan puasa, tahajud malam, dan bacaan itu sudah saya hafal ya. Itu ada kronologinya, cuman kan nggak perlu tak ceritain detail di sini. Itu saya selama puasa itu dan tahajud, pada hari ke-27 itu saya nggak posisi tidur, nggak. Saya tidak posisi sedang bertemu Tuhan Yesus, mimpi itu enggak. Karena apa? Jadi sosok itu di depan saya gitu loh. Pertama memang sinarnya tuh di tembok kan, di tembok gitu loh, kok ada sinar. Sinarnya terus bentuk orang terus bersinar, ininya putih, jubah putih gitu, putih semua. Itu 3 hari berturut-turut. Salam seluruh Indonesia. Aku percaya Roh Kudus mengurapi setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Tumbar Winarsih. Nama saya Tumbar antik kan, karena saya kembar. Jadi saya kembar, satunya Jinten Sumbarsih. Tapi yang satu masih di seberang. Jadi saya tetap berdoa untuk seluruh keluarga besar saya. Anak saya 3, laki-laki semua, dan sudah mentas, istilahnya mentas dalam arti sudah lulus kuliah. Kalau yang satu mentas sudah menikah juga, sudah lulus kuliah semua. Kalau yang 2 belum, jadi masih ada 2 tanggung jawab saya seperti itu. Nah, saya bukan anak gubernur ya, menantu. Saya ralat. Saya menantu Pak Sutioso. Jadi gubernur yang tahun 70-an. Nah, latar belakang saya dari seberang pindah ke menjadi pengikut Kristus itu karena suatu kejadian yang membuat saya itu mencari Tuhan. Mana sih Tuhan yang benar? Mana? Bisa nggak nemui saya? Nah, seperti itu. Saya dulu mencari Tuhan seperti itu. Nah, suami saya 1, ya nggak ada 2, nggak ada 3, nggak ada, cuma satu-satunya, tapi sudah meninggal tahun 2013. Saya dibaptis 2011, Juni 2011. Suami saya meninggal 2013. Sebelum meninggal itu sudah menerima Tuhan Yesus juga. Jadi lewat mungkin ada perubahan dalam diri saya tiap harinya itu yang dia memperhatikan saya seperti itu gitu. Nah, jadi saya dulu guru, ya sebetulnya bukan guru ngaji sih ya, saya sebetulnya lulusan fisika juga, lulusan fisika Sanata Dharma dulu. Jadi sebetulnya saya guru fisika, cuman karena suami saya anak pejabat, saya nggak boleh ngajar. Kamu ngajar anak-anak nanti, nggak usah ngajar di sekolah seperti itu. Jadi saya nggak boleh kerja gitu loh. Saat itu saya nggak boleh kerja sama suami saya. Karena apa? Dulu gaji cuman sekitar 76.000 tahun itu saya. Saya sudah dapat panggilan, tapi suami saya nggak boleh, mau digaji sekitar 5 juta lah, saya milih yang 5 juta. Jadi saya kerja itu digaji suami saya. Seperti itu. Nah, saya dulu di Lampung sebetulnya. Saya dulu di Lampung. Setelah menikah itu saya pindah Lampung, ikut mertua ya, karena ditarik mertua untuk menemani beliau gitu. Mertua yang perempuan, kalau yang laki-laki kan sudah meninggal tahun 78. Jadi saya tidak mengerti, tidak kenal Pak Sutioso, saya tidak, cuman yang ibu saya kenal karena saya menemani beliaunya gitu. Jadi seperti itu latar belakang saya. Nah, perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus itu tadi, saya itu ditipu orang dari 10 juta, 100 juta. Jadi beranjak gitu loh. Sampai terakhir tuh 1,4 miliar. 1,4 miliar. Kemudian saya tuh bertanya sama kiai teman-teman saya, Pak, saya tuh kondisi seperti ini kok kurang apa saya? Saya sudah nyumbang ke panti asuhan, sudah
istilahnya juga iya. Tapi kenapa kok saya ditipu, saya gitu. Kenapa kok saya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan seperti itu. Saya kepengen ketemu Allah, saya gitu. Nah jawabannya apa? Ya sana mati dulu gitu. Nah saya kan ya, loh anak-anak saya masih kecil-kecil kok suruh mati ya, saya nggak mau kan. Saya tuh pengen ketemu Tuhan Pak, bukan pengen mati, saya gitu. Terus akhirnya ringkas cerita saya diberi ayat-ayat untuk dihafalkan dan itu dibaca selama saya harus puasa. Puasanya enggak 30, tapi malam. Terus loh ya, jadi kadang ada orang, oh itu kesaksiannya butuh mana kuat 40 hari 40 malam. Puasanya tuh puasa kayak orang Islam. Saya dulu Islam kan, jadi puasanya ya puasa Ramadan seperti itu. Tapi 40 hari 40 malam. Masalah Pak Kiainya ajarannya salah, saya enggak urusan ya. Jadi karena ada perdebatan di situ di apa YouTube-nya siapa saya lupa itu seperti itu bahas-bahas yang kayak gitu saya nggak nanggapi cuma karena kesaksian saya kan dibatasi waktu juga jadi saya waktu itu disuruh puasa 40 hari 40 malam disuruh baca-baca dan saya juga menyangkal kalau 40 hari 40 malam jelas nggak bisa karena namanya wanita juga ada haid juga nah saya disuruh pakai obat kalau orang naik haji itu kan juga pakai obat itu. Pas jatahnya haid itu berhenti gitu loh. Nah seperti itu mungkin ada sebagian orang yang nggak tahu itu gitu. Jadi makanya kesaksian saya tuh terus dibahas di YouTube yang lain. Saya nggak lupa namanya saya. Nah seperti itu. Nah itu saya diminta obat dokter. Tapi ketika saya menjalankan puasa tahajud malam dan bacaan itu sudah saya hafal ya. Itu ada kronologinya, cuman kan enggak perlu tak ceritain detail di sini. Itu saya selama puasa itu dan tahajud pada hari ke-27 itu saya enggak posisi tidur enggak. Saya tidak posisi sedang bertemu Tuhan Yesus mimpi itu enggak. Karena apa? Jadi sosok itu di depan saya gitu loh. Pertama memang sinarnya tuh di tembok kan, di tembok gitu loh ada sinar. Sinarnya terus membentuk orang terus bersinar ininya putih, jubah putih gitu, putih semua. Itu 3 hari berturut-turut. Yang hari pertama bawa tongkat itu, bawa tongkat. Terus yang hari kedua tangannya itu memberkati begini. Nah, waktu memberkati begini nih tangannya tuh yang berlubang itu bersinar gitu loh. Enggak cuma berlubang itu ada darahnya enggak, tetapi ada sinarnya juga. Nah, cuman saya tuh heran gitu loh. Kok yang nemuin saya kok malah Nabi Isa, Yesus lah ya. Kalau pengertian saya waktu itu Yesus ya. Terus yang hari ketiga, pengertian saya waktu itu Nabi Isa. Yang hari ketiga tangannya tuh begini. Sambil ngomong, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah itu. Cuman kan saya terus nggak begitu gubris tentang itu gitu loh. Saya nggak begitu nih karena apa? Saya fokus saya habis ditipu segitu, uang belum ada yang masuk. Jadi kan ekonomi saya waktu itu morat-marit gitu. Nah, teman saya, salah satu teman itu agamanya Kristen ya, itu datang karena apa? Dia itu apa namanya perantara jual beli tanah. Saya kan mau jual nggak tahu nanti rumah ini atau rumah yang satu atau tanah yang lain gitu loh. Nah saya minta tolong teman itu, tolong jualkan. Nanti kalau ini biar cepat laku. Nah dia datang ke sini itu kalau kita berdoa didoakan sama tim doa dari Kristen mau enggak gitu. Oh gitu. Akhirnya saya mau didoakan. Terus dia kaget karena apa? Dikira saya tuh yang fanatik gitu loh karena saya kan guru ngaji. Jadi dikira saya tuh fanatik. Makanya terus dia, "Loh, kamu enggak fanatik toh?" Oh, enggak, saya bukan jenis yang
kamu kira kayak gitu. Oh ya udah, akhirnya suatu saat berdoalah di sini gitu, doa untuk rumah, terus doa untuk tanah-tanah gitulah. Dalam doa itu tuh ada penglihatan-penglihatan mereka itu gitu loh. Ada penglihatan-penglihatan sementara seperti itu. Jadi terus saya waktu itu gini, ternyata oh pendoa itu kayak dukun gitu loh. Karena dulu kan saya juga kayak dukun juga gitu loh. Cuman dukun teman-teman ya. Biasanya kayak gitu, paranormal istilahnya disebut paranormal itu untuk diri sendiri. Kenapa saya bahas seperti ini? Karena apa? Di YouTube sebelah sana itu ngomong, orang penglihatannya tajam, dukun ngaku paranormal, tapi kok ditipu orang, kok bisa ditipu orang? Ya kayak orang itu gini loh, orang kelilipan kan enggak mungkin toh disebul mata, mulut kita nyebul mata kita sendiri kan enggak mungkin gitu loh. Nah, mungkin orang itu enggak ngerti yang falsafah Jawa karena yang bahasa saya kan bukan orang Jawa ya. Nah, seperti itu orang Jawa tuh kayak gitu, rata-rata paranormal itu masalah pribadi itu malah nggak bisa. Tapi kalau masalah orang lain bisa, nolong orang tuh bisa gitu loh. Jadi karena dia yang bahas orang seberang ya saya maklum aja gitu. Waktu itu saya mendengar kesaksian saya dibahas tuh saya agak emosi juga waktu itu. Cuman saya terus diperingatkan tuh sudah biarkan nggak usah dibalas. Oh ya terima kasih Tuhan gitu. Jadi seperti itu perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus seperti itu. Nah, dalam perjalanan waktu itu, karena yang nipu saya kan bermacam-macam. Yang nipu saya beli rumah 1,4 itu yang paling besar, ada yang nipu mobil. Dalam kurung waktu nggak lama, itu tuh yang nipu mobil itu padahal sudah nggak ngubungin saya, itu sudah mungkin setahun apa berapa, saya sudah lupa ya. Itu datang ke rumah dalam kondisi apa? Tangan kaki itu patah, tangan kanan patah, tangan kaki kanan patah. Jadi jalan tuh ya kayak gitu itu sini pakai krek inilah patahnya pura-pura apa enggak saya juga enggak mudeng. Yang jelas dia tangannya digip semua, kaki juga digip. Jadi entah itu beneran apa enggak saya juga enggak gagas. Yang penting dia itu datang ke rumah gitu loh. Datang ke rumah dan minta maaf ke saya. Itu terus berjanji mau mengembalikan uang. Mengembalikan uang akhirnya ya udah Mas dikembalikan. Kapan saya kira kan saya dikembalikan semua gitu loh, ternyata enggak. Jadi dicicil. Ternyata dicicil. Nah, itu yang mobil. Terus yang masalah lain setelah didoakan itu saya masih Islam ya, masih agama saya yang lama gitu loh. Setelah itu salah satu tanah laku gitu loh. Padahal itu kan tanah-tanah dan lain-lain sebagainya itu sudah didoakan oleh yang teman-teman saya, yang kiai segala macam sudah mendoakan macam-macam lah pakai syarat macam-macam. Itu saya tidak membandingkan itu tidak, tapi kenyataannya seperti ini. Kenyataannya bahwa saya didoakan kok terus itu datang. Jadi saya terus mikir gitu loh. Kok beda? Ya toh, kok beda? Terus saya diajak ke gereja sama teman saya itu tadi. Ketika pendeta itu mau khotbah, itu kan nyanyi-nyanyi duluan, biasanya nyanyi-nyanyi dulu, terus teman saya tak minta itu Alkitab. Nanti loh pendetamu khotbah tentang ini. Nah, saat itu saya peka, penglihatan saya peka itu waktu di gereja saat itu ya. Cuman saya juga enggak dong. Kepekaan saya itu kalau menurut kekristenan kan itu dari iblis ya. Tapi saya juga ilmu-ilmu saya itu kan dari iblis ya. Nah, setelah saya jadi Kristen saya baru tahu gitu loh. Cuman saat saya di gereja penglihatan saya tuh tajam lagi gitu. Nah, saya bisa tahu oh pendetanya khotbah tentang ini. Saya ada Alkitab itu terus tak kasih pita ini nanti pendetamu lu khotbah tentang ini. Ya saya cuma duduk lagi kan terus ternyata benar setelah nyanyi-nyanyi ini kan ada urut-urutannya khotbah kan. Nah, urut-urutannya ibadah. Nah, terus pendeta tuh khotbah terus bukalah Injil. Alkitabnya itu dibuka. Buka Matius berapa waktu itu ya saya udah lupa pokoknya ayat-ayatnya apa. Ternyata benar. Nah, itu saya buktikan
selama 7 kali ibadah. Ibadah itu saya kan ibadah di tempat saya itu ada jam 7, jam 9, waktu itu jam 11 juga ada, jam 1, jam 3, sama jam 6. Jadi 6 kali. Saya kadang berangkat jam 7, kadang jam 9. Enggak mesti saya. Pernah saya tuh datang yang jam 6, ternyata yang jam 6 itu untuk anak-anak muda, jadi tuwek dewe sih sudah. Itu. Ya, terus saya buktikan ayatnya ganti-ganti ya, setiap saya kan 7 minggu, berarti 7 minggu ikut ibadah itu. Saya buktikan dan itu benar semua. Jadi teman saya juga heran gitu loh. Kok bisa tahu tuh Mbak gitu? Ya nggak tahu. Tiba-tiba ada tulisan di depan saya dan ini langsung tak pitain kayak gitu. Saya nggak ngerti. Berarti mau dipakai Tuhan gitu katanya. Oh gitu. Iya, maksudnya dipakai Tuhan kayak apa? Oh gitu kan. Terus ya mau dipakai Tuhan. Nah terus selama itu kan terus ada pendeta yang ke rumah, yang mantan teroris internasional itu juga dikenalkan ke saya. Jadi mantan-mantan teroris itu ada beberapa, itu dikenalkan ke saya semua. Nah itu yang nginjili saya mungkin ya tambahan untuk nginjili saya. Bukan ini, memberi pengertian gitu loh. Terus saya baru cerita kalau saya tuh sebetulnya ditemui Nabi Isa loh, saya gitu. Terus loh kok nggak bilang dari dulu? Ya enggak, aku cuman cari Tuhan kok, saya kok ini, kok ketemunya kok Isa. Nah terus tapi saya ngomongnya sama yang mantan teroris itu tadi gitu, yang teroris internasional, tapi kalau tak suruh kesaksian di ini nggak mau, udah tak rayu-rayu nggak mau. Nah itu mantan teroris internasional, dia bisa 7 bahasa. Nah terus akhirnya saya ngomong sama teman pendeta itu tadi yang datang itu, saya kok disuruh puasa 3 hari 3 malam. Yang nyuruh Bu, ya itu saya nggak tahu, pokoknya ada sedengar suara, kamu puasa 3 hari 3 malam. Kok itu emang di Kristen ada puasa 3 hari, kok kayak kejawen saya gitu kan. Kan di kejawen kan puasa 3 hari 3 malam namanya ngebleng itu. Nah, saya nggak ngerti ternyata di Alkitab itu ada Ester gitu loh. Lah terus saya disuruh baca Alkitab, dikasih Alkitab, saya disuruh baca, coba Ibu baca ini. Ester, ini kitab Ester. Terus saya baca, terus disuruh baca Yohanes, disuruh baca Matius, tak baca semua itu. Nah itu yang Esternya itu yang utama katanya. Pokoknya Ibu baca dulu yang ini gitu. Terus nanti baca yang ini. Oh ya. Akhirnya saya itu dari kitab Ester itu. Berarti Ibu tuh mau dipakai Tuhan katanya gitu kan. Terus akhirnya dari situ saya tuh ditantang gitu loh. Bu, kalau jadi pendetanya tuh ya pintar dong ngomongnya loh. Enggak maksa tuh enggak. Jadi gini. Bu, Ibu tuh kalau kan sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Tapi kalau belum dibaptis, itu namanya Ibu tuh sudah bikin surat pernyataan, belum ada meterainya. Jadi baptisan itu meterai, Bu. Belum ada meterai dan belum ditandatangani. Kan nggak sah namanya. Kalau cuma menyatakan di dalam istilahnya di dalam hukum itu, kalau nggak ada, cuman bikin pernyataan toktil, nggak ada meterai, nggak ada tanda tangan, kan nggak sah. Oh gitu ya. Jadi harus dibaptis itu meterai. Iya, berarti saya jadi Kristen, saya gitu kan. Terus bukan jadi Kristen, Bu. Ibu tuh jadi pengikut Kristus. Ingat ya, pengikut Kristus. Oh gitu. Pengikut Kristus. Terus saya nggak boleh sholat lagi, nggak boleh ini. Silakan mau sholat, silakan mau ini, silakan mau puasa, mau ini. Pokoknya kegiatan yang lama saya boleh gitu loh. Terus oh gitu. Ya udah saya minta waktu. Saya minta waktu untuk bisa dibaptis. Akhirnya saya minta waktu 3 hari itu. Saya mikir kan, wong saya guru beberapa ustadz yang hafalan, sama ada beberapa temen gitu loh. Kok ini saya disuruh dibaptis jadi Kristen kan? Logika saya seperti itu. Nah saya minta waktu 3 hari. Cuman saya itu doa, Tuhan kalau memang ini kehendakmu, biarlah yang terjadi menurut kehendakmu. Saya bilang gitu. Terus nggak sampai 3 hari, besoknya itu langsung saya minta dibaptis sekarang, saya gitu.
Terus akhirnya nggak bisa sekarang Bu, ada jadwalnya. Jadwalnya itu karena apa? Karena kolam renang itu kita sudah sewa hari gitu. Oh gitu. Nanti kalau Ibu dibaptis besok, itu nanti kalau ada temennya Ibu yang lihat itu kan di kolam renang di tempat umum Bu. Kalau misalnya dilihat orang apa Ibu nggak malu gitu. Oh enggak, saya nggak malu gitu. Tapi ya sempat mempengaruhi saya juga. Dalam hati saya ngomong gitu, tapi dalam hati tuh, oh iya, nanti dilihat orang gimana kan gitu. Dalam hati, cuman mulut saya itu nggak bisa ngomong kayak gitu. Mulut saya keluarnya, ya nggak apa-apa Pak, kalau ini. Nggak bisa Bu, soalnya sudah dijadwal harinya ini. Jadi saya tanggal 10 Juni 2011 itu saya dibaptis. Saya lupa harinya apa. Itu 10 Juni itu saya dibaptis. Nah, seperti itu tentang kronologi pembaptisan saya. Karena apa? Ini saya ceritakan kan, nggak saya ceritakan detail di kesaksian saya yang dulu gitu loh, biar nggak jadi ini lagi. Nah, seperti itu. Nah, setelah jadi Kristen itu, saya terus istilahnya itu ada kemudahan-kemudahan Tuhan. Mungkin karena saya masih bayi Kristen gitu, mungkin Tuhan tuh wah ini tak suapin lah, tak susuin lah biar sehat gemuk. Seperti itu, saya ya gemuk gini kan. Nah, seperti itu. Nah, itu doa-doa saya itu dikabulkan gitu loh. Nah, saya juga heran gitu, dan saya doakan, saya kan terus ditarik jadi pendoa gitu. Padahal waktu diajak ke gereja itu saya tuh cita-cita saya loh, karena saya tuh dulu ya nyanyi juga kan. Cita-cita saya tuh pengen jadi penyanyi yang di gereja itu loh. Terus teman saya tuh enggak, jadi pendoa aja, enggak usah nyanyi-nyanyi di depan situ. Akhirnya ya udahlah, jadi sampai sekarang ya mendoakan orang-orang gitu. Istilahnya kalau konsultan lah ya, ada yang bermasalah gimana itu sama saya gitu. Mereka teman-teman dari seberang, dari teman-teman yang dari Kristen juga, Katolik juga gitu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang dari seberang kok jadi Kristen terus dimusuhi saudara, itu enggak berlaku bagi saya. Karena apa? Saudara-saudara saya itu waktu itu yang bisa membaca Al-Quran itu cuman saya. Kalau adik-adik saya itu nggak bisa hafalan semua gitu loh. Tapi setelah saya jadi Kristen ini, mereka tuh terus memicu diri untuk apa? Untuk belajar. Nah itu bagus loh. Saya jadi Kristen malah istilahnya memicu orang lain supaya belajar Al-Quran kan gitu, bisa membaca. Nah seperti itu saya jadi Kristen. Ya sempat dimusuhi sebentar, cuman disayangkan aja gitu loh, disayangkan kok jadi Kristen kan, jadi malah kamu tuh tersesat kan gitu. Biasa toh dari sana tuh suka menyesatkan orang tuh kan udah kebiasaan, udah umum gitu loh. Nah seperti itu saya juga, kamu tuh udah di jalan yang benar malah tersesat sekarang, malah gini. Nggak usah bahas agama saya sekarang kayak gitu. Ya perdebatan juga terjadi, ayat ini Al-Quran begini terus macam-macam itu. Nggak usah berdebat. Kamu kalau berdebat nggak usah. Di Facebook saya waktu itu wah heboh sampai berapa ribu komentar itu. Ya itu ngunek-ngunek ke saya. Ngunek-ngunek ke saya, bertengkar lah. Ya saudara, ya teman saya, sampai saya dijutak sahabat saya, ya toh, itu sahabat saya. Tapi ya sekarang udah baik sekarang. Semua sudah baik sama saya. Jadi cuma awal kan mereka kaget gitu loh, karena apa? Saya yang bisa membaca Al-Quran, bisa arti, harusnya saya itu ada perkumpulan terah keluarga itu saya istilahnya digadang-gadang itu apa ya? Pakai bahasa Jawa ya. Pokoknya mau diunggulke supaya jadi pendoanya gitu loh. Jadi pendoanya, tapi kok malah jadi Kristen kan, jadi mereka tuh kecewa gitu. Terus saudara-saudara saya kecewa lah di situ. Nah seperti itu. Nah memang sempat kalau misalnya ada acara keluarga besar tuh saya nggak diundang, tapi ya saya cuek bebek kan orangnya, nggak urusan mau diundang ya syukur, nggak ya sudah kalau saya gitu. Mereka mau datang ke saya ya silakan, nggak datang ya sudah. Kalau saya kan orangnya kayak gitu, nggak urusan gitu loh. Nah itu. Nah
ketika ada perdebatan itu saya cuman gini, kamu nggak usah berdebat di Facebook saya, kamu nggak usah komentar lagi, datang ke sini, ayo debat. Kamu tak suruh baca ini Al-Quran kamu, yang gundul aku, yang gundul tuh nggak ada harokatnya itu, nah gitu. Nah seperti itu, tapi mereka ngaku kalah kan, karena mereka memang nggak bisa gitu. Ada yang nggak bisa, walaupun ada yang bisa ya, 1-2 orang bisa sih. Cuman nggak untuk arti mungkin mereka waktu itu belum paham. Gitu. Nggak. Kalau saya kan mempelajari suatu ilmu tuh sampai detil gitu loh. Kenapa saya bisa membaca Al-Quran, bisa arti. Saya pernah menyekolahkan orang IAIN. Dan saya penasaran untuk baca kitab gundul yang kuning nggak ada harokatnya itu, saya menyekolahkan dia, imbal baliknya saya diajari untuk baca Al-Quran tuh supaya ngerti gimana caranya. Kalau baca yang gundul ini gimana caranya. Nah saya seperti itu kan, saya nggak mungkin kan cerita sama saudara-saudara, aku tuh bisa ini loh, aku tuh bisa itu loh, karena gini-gini. Saya nggak pernah kayak gitu. Karena apa? Ya itu saya belajar ya sudah belajar dengan tekun, dan aku ketika membaca Al-Quran saya harus bisa arti. Waktu itu gitu loh, saya seperti itu. Nah itu tentang saudara-saudara saya. Jadi enggak saya terus jadi Kristen diusir. Ya itu saya untuk saya itu enggak berlaku seperti itu, karena kalah dalam itu tadi, berdebat mungkin ya, berdebat dalam hal memahami tentang Al-Quran tuh mereka sudah merasa kalah duluan gitu loh. Jadi nggak berani tentang saya gitu. Teman-teman saya pun nggak berani, karena apalah, wong saya bisa gundul kan, nggak semua orang Islam bisa baca Al-Quran yang gundul loh ya, yang gundul nggak bisa, nggak semuanya gitu loh. Banyak sih bisa, cuman yang bener-bener tuh sedikit gitu loh. Nah kalau yang hafalan banyak banget hafalan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang perjalanan saya menjadi Kristen, dan tentang ada penerimaan enggak di keluarga, pertentangan maksudnya. Ada pertentangan di keluarga saya enggak ada. Ya cuman sebentar aja, sebentar. Mungkin setahun lah saya, setahun. Dan suami saya pun enggak istilahnya enggak memusuhi saya gitu loh. Udah terserah gitu. Itu ada ceritanya juga, karena apa? Saya dibaptis, terus saya kan mau ke Yerusalem, tuh ada program ke Yerusalem, harus ada surat baptis. Kan KTP saya masih Islam sampai sekarang. Karena untuk ngurus itu saya dipersulit ya. Jadi KTP saya masih Islam. Terus surat baptis kan, kalau ke Yerusalem harus ada surat baptis kan, karena KTP Islam kan. Nah, kalau KTP saya belum ganti gimana Pak? Oh enggak apa-apa Bu, asal ditempelin surat baptis lah. Saya tuh surat baptisnya tuh lupa gitu loh. Saya nyari gitu. Suami saya waktu itu masih hidup ya. Itu terus ngajak jajan. Pergi jajan bakso. Kamu tuh ubak-ubak lemari, maksudnya sibuk. Nyari di lemari, nyari apa gitu. Saya ditanya gitu. Nyari sesuatu. Kan gitu. Aku enggak ngomong kalau nyari surat baptis, enggak. Nyari ini toh. Jadi mapnya itu dilihatin ke saya itu ketawa ngakak itu. Iya, surat baptisku untuk ke Yerusalem. Nah iya, kok enggak tanya. Jadi aku tuh udah tahu, kalau manggil saya kan ibu kota. Aku tuh udah tahu ibu kota tuh sekarang jadi Kristen. Kalau minggu pergi alasan doa sana, doa sini, kan saya alasannya mau doain orang gitu, padahal saya ibadah. Lama-lama tuh tahu gitu suami saya. Jadi suami saya alasan doa sana, doain orang sana, kan kerjaan saya dulu kan kayak gitu juga, doain orang, tapi kan ala sana, ala seberang gitu loh. Jadi setelah jadi Kristen ya tetap pergi, alasan saya doain kan gitu. Padahal saya ke gereja, terus dia ngomong gini, alasan minggu doain orang padahal ke gereja. Lah iya, saya terpaksa kan terus jadi ngomong kan, iya ke gereja ibadah gitu. Ya udah, urusan agamamu, nggak usah mempengaruhi aku gitu. Oh iya, aku juga nggak akan mempengaruhi kan gitu kan. Udah, saya nggak mempengaruhi. Nah seperti itu. Tapi suatu saat
Ya itu tadi surat baptis saya sudah ini, suatu saat kan saya sakit. Saya sakit, mungkin suami saya kaget. Karena sakit saya harus transfusi darah, saya selama hidup istilahnya nggak pernah sakit kecuali melahirkan ya, mondok di rumah sakit. Nah, kecuali itu ya, kalau sakit itu saya nggak pernah. Gitu. Nah, suatu saat saya harus masuk rumah sakit, harus transfusi darah. Suami saya kaget kan gitu, kaget. Nah, terus dari situ kan jadi gulanya tinggi sekali. Nah, dalam sakitnya itu malah terus meninggal itu tadi gitu loh. Jadi sebelum meninggal tapi dia sudah terima Tuhan Yesus. Caranya itu gini. Cara Tuhan Yesus itu memang dahsyat gitu loh. Untuk menjangkau jiwa dengan caranya ya toh. Suami saya sakit, pendeta saya yang dari Jakarta itu tiap bulan kan datang ke Jogja itu yang pendeta pimpinannya lah. Nah, datang ke rumah sakit, nengok suami saya pagi-pagi jam 5 itu. Mau pulang ke Jakarta kan sebelum berangkat ke bandara itu makanya nengok suami saya jam 5 pagi. Nah kan belum mandi kan kalau jam segitu. Mandinya di rumah sakit kan jam-jam 6 kayak gitu. Nah itu jam 5 pagi itu udah datang. Padahal sebelumnya itu didoakanlah sama saudara itu bawa kiai gitu kan, bawa pakai pakaian putih-putih jubah-jubah gitu, terus bawa tasbih gitu kan, cuma gini-gini salaman tuh lo nggak mau, biasa toh salaman padahal sama-sama laki-laki, Pak kiainya itu juga laki-laki ya toh, sama suami saya cuman gini, jadi kayak jijik apa gimana gitu loh. Nah itu suami saya itu mangkel gitu. Didoakan itu tuh diem, nggak mau ngomong sama sekali, nggak mau. Nah malah ditinggal tidur ya toh. Akhirnya saya, maaf ya Pak Kiai ya, suami saya malah tidur. Ya nggak apa-apa Bu gitu. Ya udah. Itu yang bawa saudara saya gitu. Saudara suami saya. Nah, besoknya itu yang datang pendeta saya itu malah apa? Dirangkul ya loh, dirangkul, didoakan, istilahnya didoakan di telinga, dibisiki kayak gitu. Didoakan gini semacam-macam itu, terus udah terus pamit ya Pak ya, salaman, tangannya digenggam gitu suami saya itu. Nah dari situ itu suami saya, pendetanya pulang dia tuh nangis, kok didoakan kok malah nangis toh, saya gitu lah, aku terenyuh, katanya terenyuh tuh apa namanya, apa sedih campur gimana gitu ya, terenyuh gitu katanya. Kok terenyuh kenapa? Lah kemarin aku didoain Kiai, salaman aja nggak mau. Ini aku malah dirangkul-rangkul. Jadi hatiku tuh kayak tersayat-sayat. Yalah, nggak usah melo aku gitu. Kan saya tuh orangnya tuh apa ya? Saya tuh jenisnya tuh ceria gitu loh, suka bikin suasana tuh gembira gitu loh. Suami saya tuh kadang kan melo-melo kayak gitu. Nah, kadang tak gojeki kayak gitu. Nah, nggak usah melo-melo kayak gitu, nggak usah nangis aku gitu. Orang didoakan pendeta kok malah nangis. Iya, saking terenyuhnya gitu. Oh ya wes, ya udah, maaf bahasa Jawa. Ya udah. Nah terus ya aku jadi mikir ya. Lah mikir apa? Yang sana salaman aja gini-gini. Salaman nggak mau kan gini-gini gitu loh. Yang ini malah dirangkul-rangkul. Apa nggak jijik ya? Ya enggak lah. Pendeta tuh ya nggak kayak gitu. Awang orang gila nggak mandi, tahunan aja didekep, dicium-cium, didoakan gini kok. Gitu toh. Nah iyalah, bagian pendoa itu kayak gitu. Pendeta-pendeta itu ya ada yang kayak gitu aku. Wong-wong orang-orang edan tahunan nggak pernah mandi, nggak pernah ini, bau kayak gitu, dirangkul, didoakan kok aku. Badanmu aja resik, bersih, wangi aku gitu. Oh ya, baru tahu. Lah iya makanya gitu. Nah dari situ gitu loh cara Tuhan seperti itu. Tuh terus minta baptis. Aku mau dibaptis katanya. Nah kan anak saya 3 ya, laki-laki semua. Nah terus tak omong gini, minta izin sama anak-anakmu kayak gitu. Akhirnya kan suami saya dulu duda, anaknya 3 perempuan semua. Gitu. Nah, dari saya 3 laki-laki semua. Jadi anaknya dia kan 6, kalau anak saya 3. Dikumpulin lah gitu loh, dikumpulin, semuanya datang terus ngomong sama mereka. Aku
minta dibaptis. Kalian nggak usah marah sama ibu kota gitu katanya, nggak usah marah, nggak usah ngomel-ngomel, ini atas kesadaranku sendiri, dia ngomong kayak gitu. Akhirnya iya pak, karena anak-anak takut sama bapaknya kan, ya udah, akhirnya udah terjadi pembaptisan seperti itu. Jadi pembaptisan di rumah sakit ya, karena masih kondisi masih diinfus gitu kan, jadi cuman ya dipel gitu loh. Jadi seperti itu dari gereja kita gitu, seperti itu. Itu padahal ya minta dibaptis sama Pak yang pendeta yang dari Jakarta itu, tapi kan udah pulang nggak bisa. Jadi ya pendeta yang di sini yang baptis. Nah itu seperti itu. Nah terus dari itu yang saya sama suami saya ya, dia dibaptis terima Tuhan Yesus. Terus ada lagi yang sejak saya jadi Kristen itu tadi, berkat-berkat tuh ada gitu loh. Saya ditipu segini disuruh ngampuni orang itu ya toh, ampuni orang itu gitu kan. Saya tetap berdoa itu, jadi yang 1,4 tuh belum langsung dikembalikan Tuhan loh, belum, masih pakai proses itu. Saya berapa tahun ya, sekitar kalau nggak salah 2011 berarti 2011 2014 2015 5 tahun tuh baru kembali loh itu duit itu. 5 tahun baru kembali yang 1,4 itu melalui proses. Jadi yang nipu itu kan melarikan diri pakai proses ya, dilaporkan banyak orang, karena dia nggak nipu itu nggak cuma saya aja yang ditipu, karena itu perumahan terkenal di Jogja ya. Itu yang ditipu ratusan orang. Nah, tapi yang punya saya yang paling gede. Nah, dari situ. Tapi ternyata Tuhan itu buka jalan ketika apa? Ketika saya mengampuni. Jadi orang Kristen tuh kan kayak gitu, repot toh, penyalipan daging ya toh. Kan saya dulu bingung, penyalipan daging itu kayak apa ya toh. Ternyata apa? Ya itu mengampuni, itu penyalipkan daging loh. Ngampuni orang yang ngapusi nipu nak cuman 100.000, 200.000 kecil ya. Miliatan ya toh. Bagi saya besar itu gitu loh. Nah, harus ngampuni gitu loh. Padahal ilmu saya dulu, misalnya nggak mateni uang tuh ya saya bisa. Saya kan nggak pernah praktek gitu ta. Itu yang mati istrinya. Jadi saya berdosa di situ loh. Saya pernah praktek 1 kali. Karena ilmu saya karena saya disakit hati lah ya, sakit hati sama orang itu, tak serang balik. Kan dia nyerang saya kalau nggak diserang juga saya nggak mau. Nah, nyerang saya tak serang balik. Yang kena istrinya. Lah dari situ dulu saya tuh, waduh, kok seranganku meleset. Tapi ya tetap kena kan, tetap istilahnya dia susah gitu loh. Saya dibikin susah, tak balik bikin susah. Saya dulu seperti itu. Nah, mungkin Tuhan tuh menangkap saya tuh karena itu juga. Ini anak ini kalau nggak tak tangkap nanti jadi penjahat. Ya atau penjahat bunuh orang sono sini. Soalnya apa? Kalau saya mangkel zaman dulu itu, mesti celaka mencet itu orang gitu loh. Kalau nggak kecelakaan, kakinya patah, tangannya patah, mesti itu. Tak doani, tak posoni itu tadi, saya puasa. Terus mesti dia kecelakaan dulu. Itu ilmu saya yang dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, sama. Ketika saya ditipu 1,4 itu, saya kan sudah jadi Kristen itu loh. Saya kadang masih masih terpengaruh dengan ilmu-ilmu saya yang dulu kan, walaupun sudah pelepasan, walaupun sudah ini, untuk ngampuni orang kan sulit sekali. Nah, saya belajar dari situ untuk ngampuni orang itu gitu. 5 tahun saya baru bisa. 5 tahun. Jadi Kristen 5 tahun baru bisa. Dan itu terus uang itu kembali, walaupun nggak full. Akhirnya bisa kembali. Udah gitu sudah jadi Kristen. Itu kan saya ditipu sebelum jadi Kristen, yang 1,4 itu. Nah, setelah jadi Kristen saya ditipu lagi 1 miliatan itu.
Saya juga protes sama Tuhan. Tuhan, kan gitu. Tuhan, aku jadi pengikutmu, sudah nginjili, sudah berapa orang dibaptis. Ditipu orang lagi. Saya protes sama Tuhan. Tuhan, aku udah jadi Kristen, udah jadi pengikutmu. Udah istilahnya kesana-sana pelayanan, kok masih ditipu Tuhan. Kan gitu. Tapi posisi saya, suami saya udah meninggal ya waktu itu sudah. Terus saya kok masih ditipu orang gitu. Jadi saya dulu itu jadi Kristen itu nyari pendeta yang tak anggap sekti juga gitu loh. Kayak Benny Hinn, tak anggap sekti, wong istilahnya tajem katanya kata orang-orang Kristen teman saya gitu kan. Nanti teman saya tuh ngomong, ada pendeta sekti loh. Nanti datang ya ke sana, ke Solo Tigo datang. Terus pokoknya keluar kota, Surabaya loh saya datang nyopir sendiri saya. Teman saya cewek-cewek semua, saya nyopir gitu. Udah pokoknya datang gitu loh. Tuhan tuh ngomong gini, kamu mencari siapa? Gitu. Ternyata saya salah ya toh. Waduh, salah toh Tuhan aku gitu. Jadi itu, saya jadi Kristen nggak nyari Tuhan, tapi nyari pendeta yang tak anggap sekti. Kan banyakan kayak gitu kan? Orang-orang Kristen juga, maaf loh ya, seperti itu. Yang saya temui seperti itu, rata-rata. Nah, itu terus saya tuh kayak ditampar sama Tuhan gitu loh. Waduh, iya ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Walaupun saya itu tetap berdoa ya, baca Alkitab iya, baca Alkitab. Jadi saya kok ditipu, kok gini, protes toh. Tuhan, kok aku kok kayak gini Tuhan, aku gitu. Terus ya kamu cari siapa? Kamu cari aku apa cari pendeta gitu. Salah toh ini Tuhan. Ya udah akhirnya itu menyadarkan saya. Sejak itu saya kalau ini udah sama Tuhan, apapun masalah saya, apapun yang menjadi beban kehidupan saya tak serahin ke Tuhan udah. Oh jadi salah ya Tuhan ya. Ya udah Tuhan. Jadi Tuhan tuh ngomong gini, kalau sudah diserahin ke aku ya sudah gitu loh. Nggak usah khawatir gitu katanya kayak gitu. Oke Tuhan, nggak usah marah gitu. Jadi seperti itu. Komunikasi saya dengan Tuhan seperti itu gitu. Jadi akhirnya sejak itu saya kalau ada pendeta yang dianggap sekti itu Mbak di sana ada pendeta sekti loh di sana. Enggak. Aku nanti doaku enggak dikabulkan Tuhan aku gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya makin dekat sama Tuhan, semua masalahku saya serahkan ke Tuhan. Jadi ibaratnya tuh gini loh. Kita mau pergi ke Surabaya, ya toh? Bawa beban, bawa ransel tuh dikasih barang abot berat. Masa dibawa di punggung kita ranselnya ya toh? Kalau di kereta loh ya, kan enggak lucu itu namanya. Namanya kan rodok gini. Harusnya kan ditaruh kan gitu, taruh di apa? Bawahnya itu atau di apa? Di sedekat tempat duduk kita lah gitu kan. Kita jaga biar enggak dicopet kan gitu. Nah, harusnya kan seperti itu. Nah, kayak gitu. Tuhan tuh maunya kayak gitu. Kalau sudah semua beban kita itu diserahkan ke Tuhan, ya sudah, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, wah aku nanti makan apa Tuhan, aku nggak dapat pekerjaan Tuhan, aku nggak bisa ini Tuhan, anakku nanti gimana, bisa sekolah nggak, bisa ini nggak usah khawatir, sudah serahin aja ke Tuhan. Tuhan, ini masalahku ini Tuhan. Jadi waktu itu aku gitu, Tuhan, Engkau tahu masalahku Tuhan. Aku masih ditipu 1 miliar Tuhan. Udah terserah Engkau Tuhan. Yang penting Engkau pakai aku aja. Aku kayak gitu. Pakai aku Tuhan, pakai lidah dan bibirku. Aku Engkau kirim kemana Tuhan? Silahkan Tuhan. Aku gitu. Jadi tiap hari itu kalau saya doa pagi, Tuhan aku hari ini kemana? Saya tanya Tuhan, gitu. Kalau Tuhan tuh nggak ada omongan apa, cuma diem, nggak ada bisian istilahnya itu. Oh berarti aku disuruh ke rumah, di rumah itu loh, di rumah, suruh di rumah. Nah ketika saya di rumah nanti ada teman saya yang galau gitu kan, datang ke rumah, Bar, namanya teman kan manggilnya Bar gitu. Bar, aku ada masalah gini gitu. Oh ya. Nah terus ya udah jadi ada aja gitu loh. Jadi penginjilan saya seperti itu, entah itu agamanya Kristen, entah itu Katolik yang datang, entah itu yang Islam, teman-temannya Islam banyak kan datang ke rumah gitu. Itu kalau Tuhan nggak ngomong, istilahnya nggak ngomong, oh kamu ke sana gitu. Misalnya saya pagi pernah nih, Tuhan
hari ini aku kemana Tuhan? Aku gitu. Terus kamu ke sana, ke tempat teman saya gitu loh. Tempat teman saya. Ternyata apa? Lah saya itu kan jarang ke sana-sana gitu, kecuali mereka datang ke rumah tuh sering. Tapi saya main ke rumah orang tuh jarang gitu loh. Mereka yang datang ke rumah. Nah, dia itu sampai kaget. Loh, kamu kok kesini Tombar? Aku padahal baru mau ke sana, tapi aku lagi galau, aku mau bunuh diri lah. Coba bayangkan, mau bunuh diri dia tuh ternyata, nih aku udah nyiapin, lah kurang aja tuh. Pantesan aku disuruh Tuhan sama Tuhan ke sini. Oh gitu toh. Iya aku tadi bingung mau ke rumahmu apa ini kok kamu ke sini. Nah gitu loh. Jadi cara Tuhan tuh seperti itu. Kadang kita mau dipakai Tuhan, kadang kita kayak males ya toh. Misalnya nih doa. Doa pun ada ini loh. Tuhan tuh mau berbicara pada kita itu ada jam-jamnya. Jam-jamnya jam berapa? Kan gitu. Tidur jam 9, jam 10. Misalnya ngelilir jam 1. Ya ke belakang dulu lah, kencing apa gimana, udah gitu. Jangan tidur. Saat-saat seperti itu justru Tuhan mau bicara sama kita. Nah, itu cara saya komunikasi dengan Tuhan seperti itu. Banyak orang-orang yang maaf Kristen lama itu malas. Ketika dibangunkan Tuhan, itu kesaksian teman-teman saya sendiri loh ya, yang istilahnya saya nasihati seperti itu kan karena pengalaman saya gitu loh, pengalaman saya bersama Tuhan sendiri. Ketika dibangunkan Tuhan, teman saya itu rata-rata masih ngantuk Tuhan. Aku masih ngantuk lah, malah tutupan selimut kan gitu, malas gitu loh. Nah itu padahal apa? Di situ nggak ada kepekaan. Karena apa lah? Malas itu tadi, malas dibangunkan Tuhan harusnya suruh Tuhan tuh mau ngobrol sama kita, tapi kita malas, malah lebih berat tidur kan gitu. Nah itu seperti itu tuh keliru. Tuhan mau bicara pada saat jam-jam kita bangun itu tadi jam 1 ke atas. Tuh, Tuhan mau ngomong sama kita. Nah, melatih kepekaan tuh seperti itu. Dan itu harus doa dulu juga gitu loh, harus doa. Tuhan, aku minta roh kepekaan. Itu kan semuanya roh itu. Aku minta roh penglihatanku Tuhan, penglihatanku. Engkau pekakan Tuhan. Roh telingaku supaya aku bisa mendengar suaramu Tuhan. Aku percaya. Jadi doa tuh yang ringkes-ringkes. Saya selama ini kalau doa ya ringkes-ringkes kayak gitu. Aku minta roh kepekaan itu turun atasku. Di mataku ini Tuhan. Roh mataku biar peka melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa melihat. Roh pendengaran juga engkau pekakan Tuhan. Aku percaya Tuhan engkau akan pakai aku lebih lagi. Saya doanya seperti itu gitu loh. Ada doa sih ya, doa perang segala macam kan ada karena saya di GBI ya ada doa perang juga itu ada. Doa pembentengan juga ada. Kan kadang gitu. Kita doa perang lupa bentengi. Ya kena lah istilahnya kalau kita pendoa tuh ngerti gitu loh. Doa perang tek 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 perang terus ya toh. Lupa doa pembentengan. Nanti anak kita ngapain lah ditipu orang lah. Nah itu kadang lupa doa tuh yang komplain. Doa pembentengan, doa perang. Yang penting kan doa benteng dulu gitu loh. Doa benteng, doa perang kan gitu. Nah itu ada teknik-teknik doa. Kenapa saya istilahnya ditarik Tuhan untuk jadi pendoa ya. Jadi pendoa. Padahal saya pengennya jadi penyanyi. Karena latar belakang saya kan nyanyi juga, jadi dulu nari sama nyanyi. Nah, kalau nari badan gendut kayak gitu juga cocok lagi toh. Nah, pengennya nyanyi gitu loh, tapi ya sama Tuhan suruh doain ya sudah gitu loh. Jadi dulu pernah sih doain, awal-awal doain itu juga lucu bagi saya ya, bagi saya lucu karena apa? Yang tak doain malah do mati ya toh. Malah meninggal, bukannya sembuh malah meninggal. Itu awal-awal. Jadi awal-awal Kristen itu saya kan ngomong sama Tuhan tuh gini, Tuhan aku tuh nggak bisa berdoa Tuhan, apalagi doain orang aku nggak bisa kan gitu kan. Protes loh, saya tuh masih protes saya waktu itu, istilahnya masih ngomel-ngomel gitu loh. Aku nggak bisa Tuhan, aku tuh pengennya nyanyi Tuhan, aku nggak mau doa, aku gitu nggak mau saya doa dulu.
Tapi ternyata ketarik terus gitu loh. Ya karena latar belakang saya dulu juga doain orang, mungkin ya karena Tuhan narik saya seperti itu, ya sudah, akhirnya ya udah Tuhan ajari aku Tuhan untuk doain gitu. Nah, ajarin aku tuh langsung kok itu. Aku tuh gini, ajarin aku Tuhan doain orang sakit. Pertama itu, jadi doain orang sakit. Benar itu, suruh doain orang sakit terus itu. Tapi ya ada yang sembuh, ada ya. Yang kanker juga sembuh. Yang satu mati, yang kanker dua-duanya itu kan masih gadis semua loh. Yang satu sembuh kanker darah, yang satu kanker darah juga meninggal. Kan kasihan toh. Lah aku ya protes sama Tuhan. Tuhan, kok mati Tuhan satunya Tuhan, aku gitu. Ya Tuhan nggak ngomong. Mungkin kan Tuhan ya sudah terus no sana doain orang lagi kan gitu ya. Doain orang itu. Yang di rumah-rumah sakit tuh kayak gitu juga. Suami teman saya itu meninggal. Padahal harapannya kan hidup ya toh. Terus saya tuh ngerti gitu loh. Tuhan tuh sudah ngomong mau dibawa itu, tapi kan saya nggak tega mau ngomong. Ya tuh meninggal yang dua itu saya tahu mau dibawa, Tuhan tahu ya. Yang lain tuh nggak tahu saya. Tuhan nggak ngomong. Tuhan kok malah mati Tuhan, piye gitu Tuhan, gimana Tuhan kok malah mati, bukannya hidup, gimana sih Tuhan, aku gitu. Nah terus saya tuh ngomong sama pendeta yang bimbing saya itu ya, sama yang mantan teroris juga, terus aku cerita gitu loh, aku doain malah mati ya, nggak hidup, nggak apa-apa, masih belajar gitu. Oh gitu, iya teruskan, oh gitu, ya udah, saya belajar lagi doain orang ya toh, terus Tuhan udah bosan Tuhan doain orang sakit aku gitu. Kan Tuhan ngomong mau didik saya pokoknya aku maunya engkau didik Tuhan, aku nggak mau dididik orang-orang, aku nggak mau aku gitu. Ya terus aku maunya engkau didik aja gitu. Akhirnya apa, doain orang sakit sudah kesurupan. Nah kesurupan ya ada beberapa tuh sampai apa namanya ini kuku-kukunya itu sampai itu loh berdarah itu loh, karena apa gini kemasukan terus gerobok itu apa lantainya itu sampai ininya darah itu loh. Aduh, saya tuh sakit. Saya kuku saya sampai keri sendiri loh. Sampai banyak punyaku sendiri kayak punyaku yang kena sakit gitu loh. Nah itu ada beberapa juga itu ya, sekarang udah sembuh sih ya, udah nggak kemasukan lagi. Satunya itu yang agak parah karena apa? Dia tuh sampai mau membunuh anaknya gitu loh. Nah itu kita doakan juga. Jadi itu Roh Kudus tuh bekerja sangat dahsyat. Ketika apa? Ketika kita tuh bersedia dan mau melakukan tugas kan gitu. Banyak orang malas, harusnya suruh doain. Saya pernah juga malas. Bukan malas apa ya, nolak karena apa? Saya itu pernah jadi teman gereja ya, perempuan gitu loh. Kayaknya agak iri apa gimana sama saya gitu loh. Saya kan orangnya mungkin dikira sombong atau gimana, saya nggak ngerti, dia nggak suka sama saya gitu loh. Alah Kristen baru aja gayanya minta ampun gini-gini. Nah padahal kan saya memang kayak gini, omongan saya ya kayak gini, jadi dikira gaya. Tapi saya nggak urusan. Nah suatu saat tuh dia tuh sakit dan teman-teman yang pendoa itu ngomong sama saya, itu Mbak itu minta didoakan gitu. Terus nggak mau. Saya gitu kan, nggak mau aku. Padahal Tuhan tuh ngomong juga sama saya, doakan itu. Saya nggak nyebut nama ya. Tuhan nyebut nama, doakan itu. Nah, aku ngomong sama Tuhan, Tuhan, pendoanya banyak Tuhan. Aku nggak mau sama dia, aku gitu. Jadi saya juga sempat nolak juga, males. Karena apa, dia musuhin saya itu tadi, saya juga nggak kenal-kenal banget ya toh. Tapi saya kayak kalau ketemu saya sinis gitu loh, terus kalau ngomong agak nyelkit gitu loh. Jadi kan saya juga sengit juga benci sama dia itu loh. Dia memulai toh, lah saya juga bales. Kan awal-awal Kristen itu, jadi saya masih anu ya seperti itu. Terus yang kedua Tuhan ngomong lagi, doakan dia. Dia masuk rumah sakit terus yang doain sudah banyak. Tuhan juga ngomong lagi, doakan dia. Males, pendoanya udah datang semua Tuhan. Enggak cuma saya, pendoanya aku gitu. Terus akhirnya apa? Yang ketiga itu,
Yang ketiga, tapi dia udah pulang. Dia sudah pulang, terus yang ketiga Tuhan ngomong, doakan dia gitu. Dia mau aku bawa pulang, gitu. Nah aku yang ngomong gini, alah Tuhan, dari kemarin ngomong loh kalau mau dibawa pulang. Protes sama Tuhan juga toh. Kan saya dulu tukang protes sama Tuhan toh, gitu. Nah terus akhirnya saya lah ke rumahnya doain. Karena apa? Dia suka. Jadi suaminya tuh pergi kerjanya itu di luar negeri gitu loh, ke Indonesia cuman berapa bulan nanti keluar negeri lagi. Jadi selama ditinggal keluar negeri dia tuh selewengan kemana-mana. Paling saya nggak suka yang kayak gitu loh, perempuan kayak gitu. Nggak suka itu perempuan ya. Nah saya nggak suka tingkah lakunya gitu loh, makanya saya nolak untuk mendoakan tuh karena itu tingkah lakunya itu tadi, dan juga karena dia sini sama saya. Nah seperti itu. Nah akhirnya apa? Saya ngomong sama teman saya, kan saya nggak ngerti rumahnya, sama ngomong teman saya, nganterin ke situ. Oh iya, puji Tuhan, mau doain, seneng banget dia. Iya, aku disuruh Tuhan. Sebetulnya aku disuruh 3 kali, aku males. Dia ketawa, kan dia tahu saya gitu. Iya, ya udah ayo ke sana. Ke sana terus. Jadi terpaksa saya tak doakan, tapi saya harus ngomong. Setelah sembuh, bertobat enggak aku gitu. Iya Mbak, cuman gitu-gitu terus. Oh, suami saya tuh begini begitu. Enggak usah menyalahkan suami, enggak usah, salahkan diri sendiri. Tingkah laku mudah seperti itu. Ikut Tuhan itu harus hidup kudus. Tidak boleh menyakiti hati Tuhan. Kamu nyeleweng ke sana, nyeleweng sono, nyeleweng sini, ninggalkan anak-anakmu seperti itu. Istilahnya pating kleler itu apa ya? Ya kayak gitu. Enggak diurusi, yang ngurusin saudaramu, enggak urusan sama anak-anakmu. Kasihan toh aku gitu. Mau bertobat enggak? Kalau enggak mau bertobat, saya enggak akan doa, saya gitu. Iya Mbak, aku bertobat. Bener loh ya, gitu toh. Iya gitu. Terus kita doa. Ya saya istilahnya saya nasihat macam-macam. Setia sama suami. Kamu berarti nggak setia sama Tuhan. Sama suami aja kamu nggak setia, apalagi sama Tuhan. Tingkah lakumu seperti itu. Seorang istri harus jadi istri yang baik, saya gitu. Ya, terus akhirnya dia tuh nangis. Akhirnya nangis tuh saya doakan gini-gini dah toh. Nah kok itu suaminya tuh nggak mau memaafkan kan di WA. Udah sekarang kamu WA suamimu. Aku setelah doa kamu WA suamimu gini. Hanya WA suaminya, suami saya marah Mbak, nggak mau terima saya. Nggak apa-apa, nanti terima aku gitu. Tapi ya puji Tuhan akhirnya suaminya itu menerima itu, dan memang terus dibawa pulang sama Tuhan. Jalan Tuhan seperti itu apa? Kalau dia sembuh mungkin ya kumat lagi kan gitu. Nah itu cara Tuhan itu seperti itu loh. Makanya saya ketika doakan orang lah kok malah mati lah. Itu seperti itu. Sudah didoakan, sudah istilahnya terima Tuhan Yesus, tapi kok didoakan terus istilahnya malah meninggal kan gitu. Anak saya minggir kah? Maaf, anak saya masuk kamar. Nah seperti itu. Terus itu yang pengalaman saya mendoakan orang yang sakit, yang kesurupan sudah, terus yang rumah ada demit-demitnya itu juga iya minta pengalaman. Jadi sama Tuhan tuh, Tuhan aku minta pengalaman dengan Engkau Tuhan. Nah seperti itu kalau saya ya saya seperti itu. Jadi kenapa teman-teman Kristen lama saya, istilahnya teman-teman Kristen itu apa namanya, kayak heran kok malah butuh bar dipakai lebih toh. Kok aku nggak ngerti-ngerti tuh kalau pendeta khotbah itu maksudnya apa sih gitu. Mereka tuh ada beberapa tuh yang agak error gimana gitu. Ya maaf ya, nggak tell me gitu loh. Ya itu karena apa? Minta sama Roh Kudus gitu loh. Minta sama Roh Kudus kalau misalnya masuk gereja tuh ya doa.
Tuhan, aku minta roh pengertianmu itu turun. Roh, jadi yang disebut itu roh, bukan Tuhan aku minta pengertian dari engkau. Enggak, semuanya itu kan ada rohnya. Jadi aku minta roh pengertian itu turun atasku Tuhan. Sehingga apa yang diperkatakan pendeta itu nanti aku mengerti. Dan enggak cuma ngerti loh ya, enggak cuma ngerti tapi dijalankan. Aku mau berpengalaman dengan engkau Tuhan. Ya dengan membaca apa? Firman-firman Tuhan. Firman-firman Tuhan itu harus dibaca. Kalau nggak dibaca ya mati roh kita. Karena firman Tuhan itu kan roh yang hidup. Yang menghidupkan kita itu kan ya firman Tuhan. Kalau kita males baca, pendeta sekti kayak apa? Sudah ngelotok istilahnya. Sudah di luar kepala. Itu kalau baca firman, aku udah hafal semua. Ngapain baca firman? Nah itu salah. Karena apa? Rohnya nanti mati terus udah gitu apa? Pengen dibojo meneh ya toh, terus balik jadi mualaf. Data itu banyak tuh itu. Nah, banyak itu yang kayak gitu. Istilahnya ada tuh pendeta yang terus jadi malah ke seberang. Padahal udah ngerti kebenaran. Nah itu rohnya mati karena apa? Dia menyepelekan firman Tuhan, nggak pernah baca firman Tuhan. Jadi rohnya mati. Karena rohnya mati ya sudah. Iblis senang banget. Wah, itu pendeta ini gini-gini. Wah, senang banget dia dapat lahan, ya toh. Apalagi kemarin pengikut Kristus, penginjil istilahnya, ya toh. Wadah, nggak pernah baca firman Tuhan, rohnya mati. Mati ya udah. Terus duniawinya muncul lagi. Pengen ini, pengen itu. Wah itu cantik, wah itu ini. Ada tuh pendeta yang dipenjara gara-gara itu toh. Nah, ada juga. Nah seperti itu. Itu karena apa? Menyepelekan firman Tuhan. Nggak pernah baca. Dan baca firman Tuhan itu juga ada artinya. Kenapa Tuhan istilahnya mengizinkan dari kejadian. Terus apa sampai Wahyu ya toh. Kejadian, Keluaran, terus apa aku Imamat apa saya nggak hafal urutannya, tapi saya kalau membaca itu dari Kejadian harus urut Keluaran, terus ini sampai Wahyu, baru nanti mengulang lagi Kejadian ini sampai Wahyu. Saya seperti itu karena apa? Saya dituntun Roh Kudus. Dituntunnya seperti apa? Ada ceritanya. Jadi Roh Kudus itu cuman gini loh. Kamu kalau mandi bagaimana? Batin saya, kan saya gini, Tuhan, baca firman Tuhan tuh yang gimana tuh Tuhan yang bener kan gitu. Kan ada yang perjanjian baru digabung dengan perjanjian lama, apa namanya, Kejadian nanti sama Matius kan gitu, ada kan aturan kayak gitu kan ada. Terus ini, nah saya dulu kayak gitu. Kalau saya dulu yang tak senengi aja, baca firman Tuhan tuh yang tak senengi, yang nggak seneng yang apa tuh ngitung-ngitung bilangan terus apa tuh nggak suka tuh saya. Terus keturunan ini males saya baca itu. Jadi saya sekali pernah ya dari Kejadian sampai Wahyu udah gitu yang tak sukai aja gitu loh. Males ini. Males gitu. Nah ternyata apa? Itu salah gitu loh. Tuhan tuh ngomong gini, kenapa aku izinkan Kejadian sampai Wahyu tertata rapi seperti itu? Itu ada maksudnya. Kalau kamu mandi, apa hubungannya Tuhan? Mandi sama Alkitab kan saya gitu. Kamu mandi, masuk kamar mandi, pintu ditutup, ini dilepas, celana dalam ini dilepas, gini-gini, gebyur-gebyur pakai air ya toh, sabunan ya toh, gebyur-gebyur lagi, gosok gigi. Itu urutan itu tadi misalnya masuk itu Kejadian, terus buka ini, anduk disiapin segala macam, itu ada urutannya gitu loh. Keluar juga sudah pakai baju lagi, nggak mungkin toh keluar masih telanjangannya, nggak mungkin nanti dikira orang gini kan gitu. Seperti itu tuh Tuhan tuh ngasih pengertian ke saya seperti itu gitu loh. Jadi pengalaman saya dengan Tuhan tuh banyak sekali. Yaitu tadi diantaranya baca Alkitab aja saya harus urut. Ibaratnya gini, kamu baca Kejadian baru masuk ya toh, udah gitu kamu lompat ke Kisah Para Rasul. Nah, itu ibarat kamu tuh mandi, masuk kamar mandi, belum lepas baju, gebyur-gebyur air ya toh. Kan agak gini, stres. Gebyur-gebyur air, sabunan. Nah, yang disabun kan bajunya, ya toh. Udah gitu gebyur-gebyur lagi baru dilepas. Kan gebyur-gebyur lagi terus nanti balik lagi ke sini misalnya Keluaran, terus balik lagi ke sini ke
imamat apa yang belakang-belakang tuh apa sih? Roma segala macam tuh ya. Nah, itu maksud Tuhan tuh kayak gitu ternyata. Sama saya cuman dibilangin apa? Urutan mandi. Urutan mandi. Walah, urutan mandi kayak gitu tuh. Oke. Jadi saya gitu. Walaupun misalnya ada yang nyuruh, enggak kalau baca tuh kayak gini. Kejadian nanti di Matius, nanti setahun tuh selesai. Satu Alkitab tuh selesai bareng gini-gini. Enggak, aku enggak mau. Saya enggak mau, saya tetepan. Misalnya gereja saya nyuruh kayak itu, saya enggak mau. Saya manut Tuhan, saya gitu. Mau gereja mau protes terserah. Saya pokoknya manut Tuhan karena apa? Saya dikasih pengertian mandi itu tadi. Nah, seperti itu tuh komunikasi saya dengan Tuhan. Nah, ketika banyak yang konsultasi sama saya juga kayak gitu, caranya bagaimana ya saya ngasih taunya ya kayak gitu, sederhana-sederhana. Doa itu juga yang sederhana-sederhana, nggak usah bertele-tele panjang kali, lebar kali, tinggi kali apa, nggak usah. Ringkes aja. Ada juga doa kan, teman saya ada toh yang, Mbak aku diajari doa, tulis, tarik-tarik itu nanti tulisannya hilang aku. Dia bawa kertas, bawa pulpen. Doa ini Mbak, yo doa perang, apa doa pembentengan, doa perang Mbak, ya udah. Doa ini Mbak supaya anakku begini begitu, ya ada. Tak ajari semua, udah gitu. Padahal saya udah ngomong, doa itu jangan kayak gitu, jangan dihafal, ya toh, karena ada yang dihafal. Nanti kayak orang sana hafalan semua, ya toh. Nggak ngerti maknanya itu apa, makna kita berbicara sama Tuhan itu apa, kan nggak masuk ke hati loh kalau hafalan kayak gitu loh. Kalau saya seperti itu gitu. Saya ngajarin teman-teman seperti itu. Doa ya sudah, komunikasi kita dengan Tuhan sendiri sudah. Tuhan ngomong misalnya gini, Tuhan, aku mau Tuhan anakku supaya ini. Haleluya. Itu aja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Teruslah untuk membagi-bagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.